Salam teknologi pemirsa, talk show teknologi rock and roll menyapa Anda kali ini. Dan sebelum saya mengundang 3 guest tag yang akan hadir di studio hari ini, saya ingin menghadirkan satu orang narasumber spesial saya hari ini, yaitu Ketua Ikatan Alumni ITB, Mas Gembong. Kita sapa dulu ya, pasti Anda tidak asing lagi dengan beliau yang warawiri nih di media manapun ada untuk hadir. Tentunya alumni ITB harus bermanfaat untuk masyarakat banyak, betul ya Mas Gembong ya? Iya, betul. Apa kabar? Baik. Baik, sibuk ya, benar ya? Enggak juga, kesana kesini aja. Kesana kesini aja. Oke, kalau kita berbicara mengenai talk show kita hari ini kan bertemakan tentang teknologi, inovasi yang memang tidak pernah bisa berhenti karena perkembangannya sangat masif dan pasti ini dimanfaatkan oleh banyak orang. Menurut Mas Gembong sendiri berkaitan dengan perkembangan teknologi saat ini seperti apa? Ya sebetulnya di Indonesia ini kita tidak ketinggalan ya dari sisi teknologi, hanya masalahnya bagaimana hasil research dari para saintis itu kemudian bisa dihilirisasi menjadi produk-produk yang diproduksi oleh industriawan. Nah, itu permasalahannya di situ. Jadi jembatan itu yang harus dibangun. Oke. Tentunya peranan dari saintis ini tidak terlepas dari peranan Institut Teknologi Bandung yang sudah ada sejak lama di Indonesia Ya, dan ada 100 tahun. 100 tahun dan juga kita tidak pernah bisa pungkiri bahwa peranan para alumni ITB baik dari dulu sampai dengan hari ini sangat berperan dalam perkembangan teknologi. Lalu peranan Ikatan Alumni ITB di bawah kepemimpinan Mas Gembong saat ini seperti apa, khususnya dalam bidang teknologi untuk masyarakat luas? Ya tentunya kami di Ikatan Alumni ITB mendorong agar kolaborasi dan sinergi antara akademisi ya, kampus, kemudian dunia bisnis, kemudian community, pemerintah dan media itu bisa terjadi. Karena tanpa itu semua maka produk-produk hasil research, hasil inovasi itu hanya menjadi barang-barang yang disimpan di lab-lab di Indonesia. Nah, di samping itu Ikatan Alumni ITB juga berusaha untuk catch up teknologi yang terbaru ya. Jadi di Indonesia ini parameter-parameter untuk mengoptimalkan, mengefisienkan sebuah produk itu masih dilakukan dengan cara trial ya. Sementara teknologi sudah memungkinkan kita untuk memasukkan parameter-parameter itu ke dalam teknologi digital twin, di mana sebuah produk itu bisa diciptakan versi digitalnya, kemudian parameter operasinya dimasukkan di situ. Jadi virtual reality, augmented reality itu juga menjadi pilihan seharusnya bagi industriawan Indonesia untuk menjajaki apakah produk-produk yang mereka temukan atau hasil research atau inovasi yang mereka ciptakan itu layak nggak untuk dioperasikan. Mungkin gitu. Sejauh ini peranan Ikatan Alumni ITB sendiri untuk bisa berperan aktif sehingga semua hasil riset itu tidak hanya di lab saja dan bisa di catch up dengan masyarakat sudah berapa banyak persentasenya, Mas Gembong? Secara produk teknologi mungkin belum ya, tapi kalau produk-produk untuk dipakai oleh masyarakat sudah ada beberapa. Ya seperti Mbak kan pengen kosmetik yang skincare begitu ya? Skincare gitu ada, terus ada juga produk-produk lainnya ya, seperti misalnya pembuatan kulit dari jamur dan lain-lain. Tapi terkait dengan teknologi yang sifatnya manufaktur memang perlu waktu, saya rasa perlu. Soon waktu. ya Pak? Iya, harusnya begitu. Harusnya begitu. Iya. Dan sekarang kita memiliki 3 narasumber, ada dari PTDI, kemudian PT Pindad dan juga Dahana. Pesan untuk ketiga guest tag saya hari ini apa aja dari Ketua Ikatan Alumni ITB? Ya tentunya mereka sudah bekerja dengan cukup keras ya, dan mengupayakan secara optimal upaya-upaya untuk pengembangan produk ya. Kebetulan tiga-tiganya teman saya nih. Iya.
satu angkatan 2 orang, satu lagi senior saya. Nah, saya mengenal pribadinya, mereka orang-orang pekerja keras dan tentunya mereka akan berupaya untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Saya rasa itu. Dan minimal untuk alumni sendiri ya, Ikatan Alumni Ya, ITB. mungkin kalau pesan khusus dari saya, ada baiknya perusahaan-perusahaan negara ini mulai memikirkan juga R&D. Karena saya tidak melihat banyak R&D departemen yang ada di perusahaan-perusahaan negara. Ya, jadi kayak di PLN, di Pertamina dan lain sebagainya. Saya nggak ngomong yang teknologi militer ya, tapi yang di luar itu tidak ada R&D. Dan diharapkan akan ada segera ada. Harusnya begitu. Oke. Ya. Satu kata untuk alumni ITB dari beragam angkatan, dari ketua. Saya selalu mengucapkan hal yang sama dalam berbagai kesempatan. Apa itu? Tentunya kita semua ini tidak ada yang tahu ya harga dari sebuah kehidupan. Tapi kita ingin hidup kita berharga. Wow, untuk luar bangsa biasa. dan negara kita. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Gembong atas kehadirannya di talk show episode pertama kali ini. Semoga nanti akan ada episode kedua, ketiga, dan seterusnya untuk bisa mengembangkan peranan Ikatan Alumni ITB untuk masyarakat luas, bukan hanya untuk alma mater ITB saja. Kita simak bersama obrolan nanti kita bersama tiga guest tag kita hari ini dalam talk show Teknologi Rock and Roll. Salam teknologi sesaat lagi. Berada di tepi terakhir
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda? Saya Krisanti kembali hadir dengan memberikan satu program terbaru kami. Ini adalah talk show dari teknologi rock and roll, dan luar biasanya ini adalah episode pertama dengan mengangkat tema inovasi teknologi BUMN untuk negeri. Dan semoga Anda semua yang menyaksikan program ini sangat semangat karena baru saja mendengarkan lagu yang luar biasa dari home band kami di sini. Dan tentunya acara ini sangat berarti untuk Anda semua karena membahas mengenai inovasi dan teknologi yang tentunya diproduksi oleh BUMN Republik Indonesia. Selaku warga negara Indonesia, pasti kita sangat berbangga dengan semua inovasi yang diciptakan oleh anak-anak negeri. Dan di episode pertama hari ini, saya memiliki 3 guest tag yang akan memberikan banyak informasi untuk kita semua. Sepertinya kalau nggak kenalan langsung kurang oke, karena itu saya langsung saja memanggil satu orang guest tag kita yang luar biasa. Dan langsung saja saya undang guest tag pertama kita, Bapak Gita Amperiawan selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia. Pak Gita Amperiawan, silakan masuk. Selamat datang Pak Gita, apa kabar? Sehat selalu ya Pak Gita. Alhamdulillah, silakan duduk. Boleh kita berbincang sebentar Pak Gita? Boleh ya. Apa kabar Pak Gita? Kita boleh dekatkan mic-nya ya? Baik ya Pak. Perjalanan tadi oke ya? Lancar, saya kan orang Bandung jadi dekat. Oke, Pak Gita, kalau kita lihat ini ya, sebelum kita berbincang mengenai teknologi, Indonesia sedang transisi antara pandemi ke endemi. Lalu di perusahaan Bapak seperti apa saat ini? Semua perusahaan, apalagi perusahaan Dirgantara seperti PT Indonesia ini mengalami melalui dampak yang luar biasa dari COVID ini ya. Kenapa? Karena COVID melanda secara global dan industri pesawat terbang seperti PTD itu juga supply chain tidak bisa lepas dari peran industri global. Jadi dampak kita tidak hanya bicara dampak yang dirasakan Indonesia, tetapi juga dampak daripada kondisi global. Gitu. Jadi luar biasa. Gitu. Tapi semua ini memberikan kalau kita lihat hikmahnya, memberikan satu pembelajaran untuk kita lebih tough sebagai industri. Gitu ya. Dan selalu akan tough apapun masalahnya ya Pak ya? Ya harus gitu bukan ya, hanya karena pandemi. kita harus survive terhadap semua kondisi. Sepakat sekali. Pak Gita, kalau kita lihat nih flashbacknya Pak Gita kan lulusannya adalah teknik mesin ya Pak? Iya, saya lulus. Saya 85. Tahun 85. Jangan ditanya tahun berapa saya lulus ya, tapi tahun berapa saya masuk. Saya 85 masuk. 85 masuk di teknik mesin ITB, kemudian berkecimpung di PT Dirgantara Indonesia, kemudian saat ini menjabat sebagai Jenderal Bintang 2 ya Pak ya. Gimana ceritanya tuh Pak dari ITB kemudian menuju Jenderal Bintang 2 dan sekarang ada di posisi Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia. Boleh dong sharing Pak sedikit. Ini kan berarti saya harus menceritakan 35 tahun yang lalu ya. Iya betul Pak. Sesuatu yang bisa saja sudah banyak yang saya tidak ingat lagi ya. Tapi poinnya begini, 35 tahun yang lalu tahun 88, waktu itu memang ada tawaran saya menjadi tentara itu melalui program perwira beasiswa Milsuk TNI, Milsuk ABRI waktu itu ya. Jadi kita ada 5 perguruan tinggi di Jawa yang direkrut dan saya termasuk salah satu yang mendaftar. Nah waktu itu saya ingat betul sebagai mahasiswa tingkat 3 saya naik ke tingkat 4 ya, tingkat sarjana, dan saya harus mengambil keputusan kenapa saya harus masuk TNI gitu kan, kenapa harus masuk ABRI waktu itu ya. Saya teringat sekali waktu itu memang ada 2 momen besar ya di teknologi kedirgantaraan, yaitu rencana pengadaan F-16 di TNI dan rencana penyelesaian N250 kita. Gitu. Nah poin saya melihat begini Mbak. Saya melihat ada tantangan yang besar daripada teknologi di militer. Nah, saya melihat opportunity untuk pengawakan atau SDM di militer tentu akan punya opportunity yang lebih besar, gitu, kalau kemudian saya menjadi TNI gitu. Waktu itu ya, itu yang pertama. Yang kedua saya ingat betul waktu itu kita masih dui-fungsi, gitu kan. Artinya adalah waktu itu masih dui-fungsi dan saya melihat adalah pada level kebijakan pemerintah, pada teknologi yang makin maju mestinya ada semacam coupling lah gitu ya. Orang-orang yang bisa memahami bagaimana dunia militer dan dunia teknologi. Nah, saya melihat posisi inilah yang melatar belakangi kenapa kemudian saya
berkeinginan untuk masuk TNI. Saya datengin itu, saya ingat betul almarhum Profesor Marjono, ya Pak Marjono waktu itu ketua dekan ya waktu itu dekan mesin, dekan atau ketua jurusan. Saya sampaikan ini Mbak ke beliau. Apa yang disampaikan Pak? Persis seperti yang saya sampaikan ke Mbak itu, kurang lebih seperti itu saya sampaikan. Komen beliau begini, Git, saya juga waktu itu seperti kamu, ingin masuk TNI, persis seperti kamu dengan alasan yang kurang lebih sama. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak jadi masuk TNI. Gitu ya waktu ABRI. Itu keputusan beliau, ini saya ingat betul. Saya nggak boleh salah karena beliau sudah almarhum, mendosa ya kalau saya berkata salah. Tapi beliau mengatakan persis seperti kamu dan saya putuskan untuk tidak. Nah, satu situasi yang kemudian bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya lanjut dengan niat saya atau tidak gitu kan. Dari sekian dan tentu tidak hanya beliau yang narasumber ya. Tapi akhirnya kemudian saya lanjut gitu. Dengan satu adalah saya lanjut karena ini komitmen saya dan komitmen itu harus saya pegang dan saya pegang komitmen itu 35 tahun lebih untuk tetap itu dan alhamdulillah tentunya tidak terlepas juga dari doa orang tua ya. Tapi komitmen itulah yang mengantarkan saya pada posisi sekarang. Sampai ke Jenderal 2 ya, bintang 2 ya Pak. Itulah yang gitu ya. Saya itu ingat betul kronologi itu dan sampai sekarang saya ingat karena setelah itu juga saya bergaul dengan beliau ya. Jadi saya masuk sama begitu saya masuk, Gita kamu di personil, Gita kamu masuk ke mana? Saya ingin masuk ke lapangan. Gak pernah ada lulusan ITB ke lapangan. Kamu bisa ke Litbang atau ke lembaga pendidikan. Saya masuk ke lapangan. Saya masuk ke lapangan. Berbeda dari yang lain. Berbeda. Di mana saya minoritas gitu kan. Waduh, saya kan juga agak tidak terlalu welcome gitu kan, tapi saya masuk. Kemudian saya lihat waktu itu pertama kali saya lihat adalah saya melihat bagaimana permasalahan pesawat. Terus saya lihat semua, akhirnya saya menemukan satu permasalahan yang waktu itu ya, trouble segala macam. Saya mengatakan ini yang salah adalah Amerika. Waktu itu Ellison ya, perusahaan Amerika sekarang Rolls-Royce. Saya bawa ke ITB, kerjasama dengan ITB, saya menemukan sesuatu yang ada salah desain. Waktu itu saya mengatakan ada satu trouble yang berulang-ulang dan ini salah desain. Tunggu Pak, Bapak nggak takut pada saat itu menyalahkan negara Amerika? Saya masih berpikir bahwa tidak ada alasan untuk takut gitu kan. Jadi nanti akan kelihat masalahnya bukan di takutnya. Kemudian disiapkan oleh Pak Marjono, ingat kalau ITB dan saya paparan karena itu ada waktu itu namanya CIMP ya, IAMP International Engine Maintenance Program dengan CIP Component Improvement Program. Jadi ada satu pertemuan 2 tahun sekali di Indianapolis Amerika untuk kita menyampaikan masalah dan kemudian dia sepakat mana-mana masalah yang harus masuk kepada program improvement. Nah, dan kita paparan dan saya paparan dengan semua evidence. Saya itu datang sana 3 kali dan alhamdulillah tiga-tiganya permasalahan Indonesia ini TNI waktu itu tidak ada satupun yang didengar gitu loh. Jadi tidak pernah itu masuk kepada programnya CIMP Amerika karena apa? Populasi kita sedikit. Betul, gitu ya Bu ya. Saya merasakan wah kita juga dimarginalkan gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Setelah itu kemudian pada saat saya mendapatkan sekolah di Inggris, kemudian saya ambil master, kemudian semua data-data itu sempat saya obrolkan dengan supervisor saya. Dan kemudian saya boleh mempromosikan kamu jadi promotor kamu untuk PhD. Nah, jadi seorang profesor melihat bahan-bahan saya, dia mengatakan, wah tapi Bapak dia bikin surat ke Kaso dan akhirnya saya mengantarkan saya gitu. Jadi saya melihat itulah perjalanan Mbak ya, perjalanan kemudian ya memang tidak ada yang mudah, saya melihat tidak ada yang mudah. Dimanapun saya berada selalu tidak ada yang mudah, saya merasakan gitu ya. Begitu mau mudahnya itu adalah pada saat saya menjadi bintang 1 gitu kan, saya direktur di Kementerian Pertahanan, kemudian saya menjadi direktur teknologi dan industri pertahanan di Kementerian Pertahanan, baru 2-3 bulan saya direktur, dan saya dipindah lagi ke PTDI kan. Waduh susah lagi nih PTDI gitu kan. Medannya beda lagi ya Pak ya? Beda, tantangannya berat lagi kan. Alhamdulillah dalam setiap fase penugasan saya selalu ada tantangan yang diberikan gitu. Karena tantangan itulah yang sebetulnya mengingatkan saya kepada komitmen yang saya buat pada saat saya masuk, dan tantangan itulah saya rasa yang membuat kita semua akan besar itu karena kita bisa menjawab tantangan. Gitu. Tantangan yang paling penting dan harus ditaklukkan ya Pak Gita. Betul. Oke, kalau kita berbincang mengenai PT Dirgantara Indonesia kan sempat menjadi pamornya luar biasa pada saat dipimpin oleh B.J. Habibie, dan saat ini juga pamornya masih bagus begitu Pak, tapi di media tuh kok kenapa sih jarang ada inovasi teknologi yang memang dilahirkan oleh PT Dirgantara Indonesia sendiri Pak? Ya, kembali ya Mbak, kita barusan aja kita bicara tantangan. Jadi sebetulnya pada bicara industri maka permasalahan inovasi itu adalah utamanya adalah menjawab tantangan. Gitu. Jadi saya melihat sekarang tantangan DI itu apa gitu kan. Kalau saya melihat tantangan DI itu adalah bagaimana kita bisa menjawab
customer, bisa menjawab market, gitu kan Bu ya. Maka kemudian kita melihat, kita lihat produk 235 yang tadi Mbak mengatakan SN 235 itu kan Pak Habibie itu ya, NC 212 Pak Habibie. Itu saya ngelihat tantangannya apa? Tantangannya adalah obsolescence teknologi. Tantangannya adalah bagaimana ini diimprove untuk lebih bisa comply terhadap new requirement customer, kan. Ini inovasi perlu. Gitu ya. Bagaimana 235 ini harus kita lebih dari segi performa terbang harus lebih baik. Kemudian kemudian kita membuat berbagai modifikasi di winglet dan lain sebagainya. Kemudian tantangan kedua ternyata itu diperlukan untuk MPA, Maritime Patrol Aircraft. Kemudian di situ ada pesawat command and control gitu ya. Terakhir saya melihat ada tantangan untuk ke luar negeri untuk agriculture gitu kan. Ini semua tantangan gitu. Ini semua tantangan dan bagaimana inovasi menjawab. Nah, karena kalau kita inovasi menjawab, maka saya akan punya market yang bisa saya jawab gitu kan. Tantangan yang kedua saya melihat kita harus membuat produk baru. Produk baru ini apa? Tidak lagi militeri, tapi produk baru itu adalah komersial. Sekarang saya melihat, bagaimana kemudian konektivitas di daerah kita harus dihubungkan. Sulit untuk dihubungkan oleh laut, oleh darat, apalagi oleh laut. Yang bisa hadir adalah pesawat. Kemudian kita mengenal mungkin daerah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar. Gitu ya. Nah, itu harus dibangun maka kita merancanglah 219 gitu kan. Bagaimana merancang pesawat 219, take off landingnya harus pendek, kemudian harus bisa mendarat di unpaved landasan yang kerikil atau landasan yang rumput gitu kan. Itu tantangan harus kita jawab dan itu inovasi dan kita kerjakan Pak. Nah, kemudian selanjutnya kita punya water base yang banyak. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita membuat amfibi. Saya dorong terus bagaimana kita bisa membuat amfibi. Kemudian pesawat tanpa awak itu juga tantangan. Bagaimana pertahanan punya pesawat tanpa awak gitu kan. Maka kemudian kita mau membuat Mali. Tantangan selanjutnya ada bagaimana kita punya rudal gitu kan. Nah, jadi itu semua adalah inovasi, itu adalah menjawab tantangan. Tapi dari sisi PTDI, dari sisi bagaimana itu create bisnis gitu kan. Tidak hanya kita menjawab tantangan, tapi karena apa? Karena ujung-ujungnya PTDI harus hidup dari berbisnis. Tidak ada sama sekali subsidi dari pemerintah. Kita harus mandiri dari bisnis. Dan bisnis pesawat terbang itu adalah inovasi itu ada emas gitu kan. Karena itu kita. Nah, tetapi kami sampaikan lagi Mbak bahwa kita tidak hanya profit oriented loh. Gitu kan. Ada satu inovasi yang mandatori dikerjakan karena negara. Membutuhkan. Kalau kita lihat KFX, saya itu bagaimana kita join pesawat tempur dengan Korea, itu tidak ada profit di kepala saya. Di kepala saya adalah bagaimana Indonesia bisa hadir sebagai partner Korea dan kita mewujudkan kita bisa membuat fighter, gitu kan? Tadi saya mengatakan kita membuat rudal tidak ada profit di kepala saya. Bersama konsorsium nanti mungkin di sini ada rekan kita dari Pindad dan dari Dahana kita membuat konsorsium untuk rudal, gitu kan? Konsorsium profit tidak ada, gitu kan? Artinya bukan orientasi utama profit, tapi orientasi utama adalah bagaimana BUMN hadir untuk mengawal negeri ini, gitu kan, dengan karya-karya inovasi, gitu. Sama waktu kami diminta juga mengembangkan bioaftur, gitu kan. Saya mengatakan nggak usah mikir berapa harga, saya punya flying test bed pesawat dan silakan digunakan. Dan kita hadir mensupport pemerintah untuk bioaftur, gitu kan. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang kita kerjakan, baik itu berorientasi kepada bisnis, harus menjadi bisnis ya, karena kita menjawab tantangan market, ataupun karena memang negeri ini membutuhkan. Gitu. Nah, kita hadir di situ. Jadi tugas penting dari PT Dirgantara Indonesia ada dua, untuk memenuhi kebutuhan negeri sendiri, kewajiban untuk berinovasi, kemudian yang kedua adalah profit oriented. Sebenarnya susah-susah gampang nggak sih Pak Gito untuk jualan pesawat nih, karena masyarakat umum pasti taunya PT Dirgantara memproduksi pesawat, untungnya berapa, produksi biayanya berapa, kalau untuk yang profit oriented tuh gimana perhitungannya Pak? Mungkin saya akan ngoreksi sedikit tadi ya statement terakhir daripada Mbak. Bukan susah-susah gampang. Tapi susah-susah susah. Susahnya. Triple ya Pak ya susahnya ya. Bukan susah-susah gampang. Jualan pesawat itu ada susah-susah. Betul. Tapi menarik begini. Saya kaget apa yang dikoreksi begitu. Tapi menarik begini Mbak ya. Pada saat PTDI dari tahun 76 ya, pada sekian puluh tahun PTDI bergerak sampai sekarang itu segmen terbesar kita adalah militeri. Mudah kok jual militer ya kalau di dalam negeri kan.
pada saat kita jual militer, kita memikirkan produknya, Iya. bagaimana berkualitas, bagaimana deliverynya on time, dan bagaimana produk supportnya bagus. Gitu. Kita tidak usah mikirin anggaran, karena ada di APBN ataupun misalnya ada di PLN, pinjam luar negeri. Kita tidak usah memikirkan bagaimana dioperasikan, karena di situ ada squadron, gitu kan. Kita nggak usah berpikir bagaimana di maintenance, karena di situ ada skatek, depo dan lain sebagainya. Iya. Jadi semua tersedia loh, Mbak, gitu kan. Semua tersedia. Pada saat kita harus menjual dari 219 yang komersial, itu berbeda. Anda tidak punya siapa operatornya, Anda tidak punya bagaimana nanti pelaksanaan maintenance-nya, Anda tidak punya bagaimana kemudian kita membawa aspek finansialnya, dan saya harus membawa itu semua. Gitu loh. Ini menarik gitu. Betul. Jadi pada saat saya bicara 219 sebagai satu komersial, saya tidak bisa bicara sebagai entiti tunggal PTDI, Pak. Sekarang yang apa saya kerjakan, saya bersama dengan kawan-kawan community, apakah itu dari kawan-kawan ITB ini, tapi saya mengatakan ini saya ada PTDI, kemudian saya harus menggandeng operator, saya harus menggandeng user, apakah itu misalnya ke logistik atau ke mana, saya juga harus mengenai bagaimana ini dibangun oleh industri pendukung di dalam negeri. Oh, Ya iya, toh? iya. Kemudian saya juga harus melihat bagaimana kita bernegosiasi dengan global strategic partner di luar negeri. Jadi the whole thing system ini harus saya bawa, Pak. Dan saya tunjukkan kepada pemerintah bagaimana benefit yang didapat oleh negara. Nah, jadi yang tadinya berpikir segini, Pak, pada saat kita jualan militer, saya harus berpikir segini. Wow. Maka saya mengatakan susah, tapi ini challenge, gitu ya. Tapi ini tantangan yang menarik. Gitu. Ini inovasi, Pak. Tidak hanya produk, tapi bagaimana kita mengembangkan satu sistem sebagai bagian daripada inovasi, gitu kan. Marketing harus inovasi, Pak. Karena saya sekarang menjual pada sesuatu yang Anda, gitu kan. Iya. Saya joke kepada kawan-kawan, ini ganti tim marketingnya. Karena udah tua-tua, laki-laki, ganti dong yang seger-seger, gitu kan. Tapi produk knowledge-nya bagus, Betul. gitu kan. Itu kurang lebih gitulah. Itu inovasi loh, gitu kan. Bagaimana marketing, gitu kan. Jadi satu inovasi adalah bagaimana PTDI itu tidak bicara single entity, tapi Iya. bicara ekosistem. Nah itu aja. Jadi inovasi terbesar di dalam ini adalah kalau kita bicara inovasi, kita tidak bisa hanya bicara produk, dengan semua aspek, gitu Semua kan. aspek. Itu adalah inovasi. Dan susah. Dan susah-susah. Oke. Tapi bukan berarti tapi bukan berarti mustahil Mustahil. ya, itu aja. Oke, pasti semuanya ada jalan karena tadi dari awal perjalanan karir Pak Gita sendiri adalah challenge-nya harus ditaklukkan ya Pak. Insya Allah itu. Termasuk triple susah ini. Triple susah ini harus kita taklukkan. Sudah selesai triple saja ya Pak, jangan ada tambahan lagi. Jangan, kalau di Mes itu ada triple S, saya triple susah juga. Triple. Bukan Society Solidarity itu ya, bukan Study Society and Solidarity, tapi susah gitu. Susah. Dan mungkin pemirsa dimanapun Anda berada ini kok rame di studio karena memang banyak sekali pendukung dari ketiga Gestek saya hari ini. Terima kasih loh Pak Gita Ya. sudah sharing informasi berkaitan dengan bagaimana kondisi PTDI sekarang, kemudian juga perjalanan karirnya sampai sekarang ada di paling topnya di PT Dirgantara Indonesia. Alhamdulillah, Terima kasih banyak. Nanti Pak Gita tetap di sini karena saya masih memiliki 2 Gestek yang lainnya. Jadi Baik. jangan kemana-mana. Salam teknologi, talk show teknologi rock and roll hadir kembali menyapa Anda setelah kita istirahat sejenak dan sudah mendengarkan storytelling dari Gestek pertama saya, Pak Gita, selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia. Gestek saya yang kedua, sudah nggak sabar lagi untuk saya undang ke studio. Beliau adalah Direktur Teknologi PT Pindad. Gestek kedua saya panggilkan Bapak Sigit Santosa. Pak Sigit Santosa, apa kabar? Selamat datang di studio kami. Silahkan duduk Pak Sigit. Boleh ya? Baik, ada Pak Gita juga. Pak Sigit silahkan duduk. Apa kabar Pak Sigit? Alhamdulillah baik, Mbak. Perjalanan oke ya? Lumayan. Oke, di PT Pindad sekarang lagi happening apa? Di Pindad sekarang ini kita sedang melakukan banyak kegiatan, terutama transformasi teknologi, Pak. Transformasi bisnis, sehingga kita bisa menaikkan kualitas dan reliabilitas dari produk kita, terutama dalam menjawab kebutuhan teknologi pertahanan di masa yang akan datang. Apa sih yang paling dibutuhkan di masa yang akan datang untuk teknologi pertahanan ini, Pak? Cukup banyak bahwa kalau kita lihat sekarang ini banyak hal yang mulai bergeser ya, dari perang konvensional menjadi perang
masa depan, bahkan sekarang sudah masuk ke network centric warfare (NCW), sehingga konvensional war itu harus dilengkapi dengan beberapa hal. Yang pertama tentunya teknologi pertahanan harus kita update. Misalkan kendaraan tempur misalkan ya. Kendaraan tempur tentunya, kalau kendaraan tempur teman-teman Pindad luar biasa. Sejak tahun 80-an sudah mengembangkan tank Anoa. Sekarang kita mengembangkan tank yang lebih besar, yang medium size, yang tank Harimau. Tapi kalau kendaraannya saja itu value-nya baru sepertiga, Mbak. Sepertiga Harus saja. sepertiga, Mbak, value-nya, Apa kendalanya Pak Sigit? Ada lagi teknologi yang weapon systemnya. Weapon systemnya mungkin sepertiganya lagi, Pak. Communication, radio dan lain itu sepertiga lagi. Jadi kita harus benar-benar membuat satu produk teknologi itu harus benar-benar komplit, sehingga tingkat kemanfaatan dan juga economic impact-nya tinggi buat negara kita. Itu nomor satu. Nomor dua tentunya kita harus menjaga keamanan kita di Indonesia, sehingga semua beberapa ancaman-ancaman bisa kita minimumkan. Jadi ada dua hal kan. Kalau misalkan tidak ada perang, berarti kita harus melakukan deterrent. Artinya ya hati-hati, di Indonesia sudah memiliki teknologi yang cukup canggih, gitu ya. Kira-kira gitu. Itu satu. Yang kedua, kita di Pindad juga tidak bisa sendiri sekarang. Dalam rangka transformasi kita harus melakukan kerjasama strategic partnership dengan mitra di industri lain di dalam negeri dan luar negeri, juga di dalam lingkungan BUMN. Nah, terima kasih nih, hari ini kita ada tamu Pak Dirut PTDI, Pak Gita. Tentunya kami juga diskusi cukup panjang dengan teman-teman di industri pertahanan ini, juga dengan nanti next guest kita dengan Pak Wildan di Dirut PT Dahana. Jadi transformasi ini memang harus komplit, Mbak, dari hulu sampai hilir. Nggak bisa sendiri-sendiri ya Pak? Nah, yang ketiga nih, ini challenging nih, Mbak. Apa itu Pak? Karena semua development teknologi tadi, pengembangan teknologi tadi harus disertai juga dengan kemampuan sumber daya. Nah, di sini sumber daya inilah yang kita mau tidak mau harus benar-benar kita kejar. Karena kalau kita stagnan, kita pernah ada sekitar 13-14 tahun Mbak tidak ada rekrutmen. Gapnya luar biasa besar. Jadi antara yang senior dengan yang middle management itu ada cukup banyak gap. Jadi kami di Pindad melakukan transformasinya 3 hal tadi, di pengembangan produknya, teknologinya, juga sumber dayanya, sehingga kita bisa secara balance bergerak ke depan. Oke, kalau melihat perjalanan dan juga tanggung jawab Bapak nih selaku Direktur Teknologi PT Pindad kan luar biasa sangat besar ya Pak ya, untuk bisa merubah yang tadinya gap antara sumber daya saja PR juga buat Pak Sigit, apalagi untuk bisa memproduksi tadi pertahanan yang ada di Indonesia, sehingga tadi teknologi yang ada di Indonesia juga membuat negara asing menjadi setidaknya bukan takut ya Pak, segan barangkali ya terhadap negara Indonesia. Tentunya perjalanan pendidikan, karir tidak semudah membalikkan telapak tangan langsung jadi Direktur Teknologi PT Pindad. Saya dengar-dengar Bapak kan pernah berkarir di Amerika, lulusan ITB. Kemudian biasanya orang Indonesia pengen ke Amerika tuh susah. Udah tinggal di Amerika, males pulang. Kalau Pak Sigit beda. Apa sih yang membuat Pak Sigit kembali ke Indonesia? Ini kalau saya begini Pak, prinsip saya sebenarnya cukup sederhana. Dimanapun kita ditempatkan, itu adalah learning session. Jadi saya belajar. Jadi tujuan saya waktu itu pada saat selesai S2 dan S3, kebetulan alhamdulillah walaupun dari kota kecil, saya dari Jawa Timur di Pacitan gitu ya, SMA-nya satu-satunya SMA di Pacitan, masuk ITB bersama Pak Gita, Pak Wildan. Kemudian punya harapan tinggi sebenarnya. Saya ingin benar-benar belajar teknologi di mana yang paling bagus. Ya. Alhamdulillah saya terima di MIT. Di MIT, Massachusetts Institute of Technology, mengambil bidang mechanical engineering. Nah, pada saat saya lulus S2 kami mendapatkan support dari Pak Habibie untuk beasiswa. S3 mendapatkan support dari profesor di sana karena pada saat itu sudah ada krisis moneter. Saya tidak masalah, teruskan aja di sini, gak usah pulang kamu. Nah, jadi dengan biaya dibiayain oleh dari riset-risetnya di sana.
Nah, begitu selesai S3, kami lapor, udah selesai, coba. Industri di Indonesia saat ini tahun 99, saya selesai S3 tahun 99. Lagi lesu dengan Krismon. Coba cari pengalaman di luar. Ini ada Profesor Diran, ada Profesor Sulaiman Kamil, sekarang beliau ada di Amerika juga beliau. Menyarankan untuk mencari pengalaman. Saya coba. Ternyata begitu kami selesai defense, mempertahankan disertasi, gemburan cukup banyak. Gemburan tawaran-tawaran dari industri cukup banyak. Karena memang pada saat itu kami mengembangkan teknologi baru, metallic foam untuk lightweight structure, di mana bisa untuk pesawat, untuk kendaraan, untuk military application dan lain-lain. Cukup banyak itu. Nah, akhirnya tawaran-tawaran itu saya coba, saya renungkan, saya coba 2 tahun belajar di sana. Jadi niat saya belajar, Nah, tapi alhamdulillah saya memilih di industri otomotif di Amerika. Niatan yang 2 tahun tadi Pak, selama saya berkarir di sana, setiap tahun challenge-nya luar biasa. Yeah. Challenge pengembangan teknologi, challenge networking, challenge produk-produk. Sehingga pada tahap akhir yang rencana 2 tahun tadi ya agak sedikit kecelakaan sebenarnya. Jadi 12 tahun. Jadi 12 tahun ya, rencananya 2 tahun Pak. Rencananya, tapi ya alhamdulillah karena setiap tahun berubah tour of duty, sampai di terakhir itu saya sendiri memegang industri produk itu ada di produk kendaraan dari mulai sedan, SUV sampai kendaraan militer. Bahkan ada 7 platform, 18 brand di 5 benua Pak. Itu di bawah kendali kami. Ya, alhamdulillah. Tapi saya kembali lagi ke niat awal, kan niatnya belajar. Yeah. Sudah selesai belajar, sudah saatnya pulang. Ya, alhamdulillah teman-teman ITB menerima. Kami pulang tahun 2012, 2013 proses kembali untuk mengajar. Jadi intinya ngajar tadi, kalau di awal-awal itu adalah belajar, tapi mungkin di 4 tahun terakhir sudah ngajarin di Amerikanya. Sudah selesai berarti niat ngajarnya belajarnya sudah selesai. Jadi saya mengajar di negara sendiri. Kira-kira begitu Mbak. Di alma mater juga sendiri ya Pak ya? Di ITB ya? Pak, di alma mater sendiri. Enggak sayang Pak, rupiahnya. Rupiah Amerika dengan rupiah jadi dosen beda loh Pak. Ya. Gimana tuh Pak? Jadi ini pertanyaan yang sama Mbak. Pertanyaan yang sama dari CEO saya. Dari senior executive vice president saya waktu di Amerika. Pertanyaan sama. Sigit, how much salary you will get? Saya bilang, it's not about salary. Jadi tidak masalah uang. Rezeki ada di atas. Yeah. Ada yang mengatur di atas. Tapi alhamdulillah, that's proven. Jadi kalau kita masalah monetary, it's true. Benar bahwa itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat ke impact ke depannya, kalau orang Jawa, saya orang Jawa kan, itu ada prinsip mangan ora mangan ngumpul. Artinya makan nggak makan semuanya ngumpul. Betul. Gitu ya. Nah, nggak ada keluarga, is empty Pak. Setiap hari Sabtu Minggu sangat kosong. Kita harus mencari kemana, cari satu objek dan lain, nggak ada keluarga. Begitu kita pulang, saya bilang ke anak-anak memang ya, anak-anak saya waktu itu udah kelas 2 SMA, kelas 2 SMP dan kelas 6 SD. Ingat sekali itu. Jangan harap dalam waktu sebulan 2 bulan kalian langsung adjusted. Give me 6 months to 9 months. Tapi betul, ternyata 9 bulan mereka baru adjust. Ya. Dari sisi ekonomi ya. Pertanyaan yang sama dari teman-teman yang lain ya, beberapa director, general manager mereka nanya, Sigit, saya sangat iri sama kamu. I'm very jealous. Kenapa? Saya punya cita-cita untuk pulang ke Pakistan. Teman-teman saya dari Pakistan. Saya punya cita-cita untuk pulang ke India. I do not dare to do that. Saya takut ternyata di saat akhir. Apa yang menjauhkan kamu? Mau pulang. Saya bilang, saya punya tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap keluarga dan juga teman-teman di Indonesia. Nomor satu yang keluarga nih, keluarga dulu ya. Keluarga setiap hari Jumat saya melihat saya itu harus menculik anak saya Mbak untuk sholat Jumat.
karena tidak ada nama sholat Jumat di sana. Break tidak ada. Mereka harus bolos, 1 jam bolos. Sabtu Jumat. Sabtu Minggu tidak ada keluarga yang datang. Dari si ekonomik no problem. Iya. Ya, nah itu dari sisi keluarga saya ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak saya untuk belajar culture. Karena mereka semua lari di sana, Pak. Oh, oke. Ya, jadi anak saya yang pertama lahir pada saat saya wisuda S2. Anak saya yang nomor 2 dan 3 itu kembar, itu lahir pada saat saya selesai mensubmit disertasi saya, jadi S3. Mereka saya ingin belajar culture Indonesia seperti apa. Nomor 1. Nomor 2, pendidikan akidah dan akhlak. Agama, ya Pak. Agama. Nanti kan kita ditanya di atas. Tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya apa? Itu satu. Yang keduanya adalah saya dulu dari lingkungan education. Ayah saya guru. Hobi saya adalah juga mengajar. Saya coba. Jadi begitu saya pulang, saya ketemu dengan Pak Rektor ITB, ketemu dengan teman-teman di dekan FTMD. Mas Sigit, di sini aja pulang, mumpung ada undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang perguruan tinggi yang baru, di mana bisa lateral recruitment, langsung masuk. Bukan dari mulai 3A, 3B, 3C. Oh, it's good. Jadi saya melamar dan alhamdulillah teman-teman accept, dan dari situlah kami mencoba membangun network, membangun inovasi dengan industri. Tujuan saya adalah waktu itu memang ingin sekali pengalaman saya selama di Amerika, megang di 5 negara, 7 platform, 18 brand, semua hampir kendaraan hybrid elektrik ada di bawah saya, Pak. Boleh kendalinya. sebut satu brand tidak, Pak? Yang ada di sini mungkin Chevrolet Captiva. Oke. Kemudian Chevrolet Orlando, itu di bawah saya, waktu itu. Itu kalau Captiva ada tim kami yang di Korea. Kalau Orlando ada tim kami yang ada di Brasil. Jadi semua multinasional. Kemudian di ITB juga diberikan beberapa challenge. Ya, challenge-nya tentunya bagaimana membangun research center yang berkolaborasi dengan nasional dan international industry. Mengembangkan inovasi dan akhirnya ya begini, kami mendapatkan beberapa permintaan untuk ini untuk membantu BUMN. Alhamdulillah permintaan BUMN inilah kami diminta untuk membantu di PT Pindad. Demikian, Pak. Oke, dan tentunya ini menjadi satu pengalaman yang berharga pada saat yang lain penuh kegamangan untuk pulang ke negeri sendiri atau tidak, Pak Sigit punya choice yang luar biasa tepat untuk pulang kembali ke Indonesia dengan tadi tujuannya yang luar biasa, keluarga, mengajarkan cultures dan juga agama, serta tadi ternyata Tuhan punya jawaban yang paling perfect ya Pak Sigit untuk setiap jalan hidup manusia. Kemudian kalau kita lihat pasti Pak Sigit punya perbedaan nih pada saat memimpin teman-teman di PT Pindad, kemudian sedang mengajar, tentu karakteristiknya berbeda-beda. Mahasiswa ITB bandel-bandel nggak sih Pak pada saat Bapak ngajar gitu? Mahasiswa ITB sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya nggak usah diajar juga nggak apa-apa. Mungkin karakter saya Pak Gita mungkin zaman dulu juga suka bolos ya Pak Gita ya. Tapi begini, kalau sekarang berbeda. Sekarang ada beberapa ketentuan tertentu di mana absensi menjadi penting. Kemudian kita diukur. Jadi kalau zaman dulu ukuran saya kuliah dulu Bu, Mbak Santi itu semakin banyak yang nggak lulus itu semakin bangga. Karena apa? Berarti susah banget sekolah. Sekarang kebalikan. Kalau banyak yang lulus, selesai dosennya selesai. Dosennya yang ngajar apa begitu ya sampai banyak yang nggak lulus. Kalau sekarang ini kita benar-benar surfing, surfing, dan saya lihat banyak sekali pengalaman saya waktu di US. Bagaimana mengajar itu adalah tujuan utama mengajar adalah bagaimana anak-anak bisa mengerti, bukan anak-anak tidak lulus, bukan. Anak-anak harus lulus semuanya. Nah itulah pengalaman-pengalaman itu. Kalau anak-anak ITB alhamdulillah cukup baik. Hampir setiap tahunnya ada cukup banyak yang bimbingan di lab kami untuk tugas akhir dan riset yang dulunya S2, S3 sekarang di S1 bisa. Yang S3 menjadi S2. S3 tentu yang baru-baru. Ini challenge yang luar biasa yang bisa kami
kami dorong ke teman-teman di ITB. Selanjutnya untuk PT Pindad sendiri inovasi teknologi ke depannya bagaimana Pak? Mengarah kemana? Kami sekarang inovasi di PT Pindad ini kami lebih banyak ke arah future defense, Pak. Future defense. Future defense. Tapi yang saya sampaikan di awal tadi, kita tidak bisa sendirian. Kami membangun konsorsium. Nomor satu, konsentrasi kami yang pertama adalah produk apa yang sampai sekarang masih impor, impact-nya luar biasa besar terhadap defense kita. Kami pilih dan berkonsorsium ini dengan teman-teman di PT Dahana misalnya, itu kami membangun konsorsium Propellan Merah Putih, Mbak. Jadi Pindad, Dahana, Kementerian Pertahanan dan perguruan tinggi ini. Kami undang 50 profesor untuk membangun Propellan Merah Putih ini. Karena apa, Mbak? Propellan ini kalau kami impor, Mbak, itu nunggu 10 bulan sampai 18 bulan. Nomor satu. Nomor dua, itu kadang-kadang kita diblokade, nggak boleh dibeli. Apalagi sekarang ada perang seperti ini. Itu sangat mahal dan juga sangat jarang availability-nya. Itu satu. Nomor dua, kita harus maju ke teknologi persenjataan yang di mana yang selama ini kita masih impor, kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita di Indonesia. Kebutuhan dalam negeri dulu ya Pak ya? Di dalam negeri dulu. Ada tadi yang saya bilang untuk tank gitu ya. Tank itu tadi misalkan senjata turret gitu ya. Kita masih full dari Belgia, dari mana. Kita coba kembangkan bersama-sama dengan partner kita di dalam negeri. Itu teman-teman di sini aktivis di IA ini juga cukup banyak yang bergerak, itu ada Mas Lando misalkan ya. Itu yang kami kembangkan di PT Pindad, sehingga nanti pada saat teknologi itu kita sudah bisa kita kembangkan, kita mass productions, economic impact-nya nih Mbak luar biasa. Kalau kita hanya mengassemble, economic impact terhadap Indonesia itu hanya sekitar 2,5 sampai 3 Mbak. Artinya satu employee yang di hire oleh Pindad hanya bisa menambah 2,5 sampai 3 orang untuk maintenance, untuk supply chain-nya. Itu aja 2 atau 3. Tapi kalau kita lakukan design development di Indonesia, apalagi value tadi saya bilang untuk senjata itu sepertiga dari tanknya sendiri, Pak. Itu economic impact-nya bisa mencapai 11 kali, Pak. Wow. Kalau kita lakukan design development, full cycle development. Nah, ini makanya kami selalu menggandeng industri dalam negeri, strategic partnership. Nah, yang ketiganya ini persenjataan kita, kendaraan tempur kita harus kita sertai juga dengan teknologi surveillance. Sehingga kita tidak perlu lagi tergantung kepada pabrikan di luar negeri, apalagi kalau kita kena embargo. Nanti kita akan bisa self sustain, kita bisa mandiri, dan kita juga bisa memberikan economic impact dan juga jaminan keamanan dalam negeri dengan lebih baik. Demikian Mbak. Oke, jaminan keamanan dalam negeri yang lebih baik lagi, kemudian itu tetap diberikan kebutuhan dalam negeri sendiri yang paling diutamakan ya Pak ya. Dan positioning PT Pindad saat ini adalah untuk future defense. Terima kasih banyak Pak Sigit atas sharingnya, dan semoga ini menjadi salah satu motivasi untuk BUMN yang lainnya bahwa ada PTDI yang sudah punya planning ke depan, PT Pindad juga sama, dan tentunya ini harus menjadi motivasi dan juga acuan bagi BUMN yang lainnya. Dan Anda harus tetap setia bersama kami dalam talk show Teknologi Rock and Roll, karena saya masih memiliki satu guest tag lagi yang akan segera hadir untuk Anda. Talk show Teknologi Rock and Roll di segmen ketiga kali ini masih bersama saya Krisanti, dan pasti Anda sangat menunggu satu guest tag kita. Tadi kita sudah mendengarkan semua cerita background pendidikan
gestek saya yang lalu, kemudian juga progres untuk BUMN yang lainnya ke depannya. Nah, dari PT DI saya memiliki Pak Gita, kemudian dari PT Pindad saya memiliki Pak Sigit. Dan selanjutnya gestek yang saya akan undang ke stage hari ini adalah Bapak Wildan Widarman. Beliau adalah selaku Direktur Utama dari PT Dahana. Kita sambut bersama Bapak Wildan Widarman. Halo, selamat datang Pak Wildan Widarman. Silahkan duduk, apa kabar? Ada Pak Sigit, ada Pak Gita yang tadi sudah banyak sekali berbincang mengenai cerita mereka berkarir dan mendapatkan pendidikan, kemudian target-target mereka untuk BUMN mereka. Lalu Pak Wildan sendiri nih, pasti juga kan alumni ITB. Seperti apa perjalanan di ITB sampai dengan saat ini di jabatan yang luar biasa Pak Wildan? Waduh, ceritanya panjang sepertinya, tapi coba saya singkat. Jadi sebenarnya saya nggak nyangka gitu ya. Saya memang orang Tasikmalaya, tapi hanya memang pindah-pindah. Kemudian ada suatu momen orang tua tuh kembali lagi ke Tasikmalaya, dan pada saat itu saya harus melaksanakan kerja praktek. Oke. Nah, daripada saya harus kos lagi di mana lagi, gitu. Sudahlah, saya cari yang di Tasikmalaya, itu di Dahana. Dahana. Saya kerja praktek di Dahana. Kemudian ya setelah lulus, yang ngelamar lagi ke Dahana gitu. Jadi ngelamar lagi ke Dahana. Ya ini perjalanan yang sebetulnya saya tidak menyangka ya. Jadi banyak cerita. Jadi tahun 76 kan Dahana ada eksiden. Saya masih kecil, di mana pada satu eksiden gitu. Kemudian ternyata saya bekerja di Dahana. Saya pernah jadi kepala urusan pabrik yang tinggalnya itu diberi mes atau rumah di sana. Yang ternyata belakang rumah saya tuh rumah dinas itu persis itu adalah gudang yang dulu meledak. Itu jadi ceritanya luar. Ada trauma sendiri nggak sih Pak? Trauma sih tidak, tapi saya beruntung pada saat masuk ke Dahana, mungkin saya era tengah gitu ya. Jadi saya masih dibina oleh beberapa pendahulu saya yang dari TNI gitu. Jadi disiplin gitu. Jadi apa yang terjadi dulu tuh menjadi pembelajaran untuk bisa lebih hati-hati gitu ya. Dan seperti itu, jadi perjalanannya tidak menyangka kemudian sampai harus di posisi seperti ini gitu ya. Saya mengalir saja, hanya memang dalam perjalanannya sering sekali saya itu diberi tugas jadi tim gitu ya, ketua tim ini, bikin pabrik ini. Saya kadang-kadang, Pak, kenapa sih harus saya terus gitu ya? Tapi mungkin itu perjalanan, Tuhan memberikan jalan seperti itu ya. Ya inilah mungkin amanah yang harus kemudian harus saya emban dengan sebaik-baiknya gitu ya, kira-kira sih seperti itu Mbak Santi. Oke, jadi memang ketidaksengajaan berkarir di BUMN karena memang pernah praktek di sana, kemudian apply dan keterima sampai dengan hari ini. Total berapa tahun Pak di PT Dahana? Hampir sudah 28 tahun lebih lah ya. 28 tahun. Lebih dari separuh usia saya sudah di Dahana. Berarti bukan sengaja, nggak sengaja ya Pak ya? Oke. Kalau kita lihat BUMN, tadi kita sudah mendengarkan sepak terjangnya PT DI dengan tantangannya, kemudian juga Pindad dengan target ke depannya. Lalu untuk Dahana sendiri seperti apa Pak Wildan? Ya, tentunya Apa yang semua dikembangkan? perusahaan punya tantangan masing-masing ya. Kebetulan kalau Pak Gita Pasig itu kan memang dari pasca gitu ya. Jadi mungkin tantangannya tadi ya susah. Kalau saya memang bukan pasca, jadi tantangannya susah gitu ya. Satu tapi panjang ya Pak. Gitu ya. Nah, tapi saya alhamdulillah ya begini Mbak Santi. Jadi saya itu diberikan pendahulu saya yang memang sangat visioner gitu ya. Jadi bagaimana roadmap Dahana ke depan sebetulnya sudah banyak dibuat gitu ya. Jadi saya tinggal banyak melakukan bagaimana menjalankan itu gitu ya. Nah, memang untuk menjalankan itu juga tidak mudah, tantangannya banyak gitu ya.
Nah, itu yang sangat menurut saya beruntung. Namun demikian tentunya dengan kondisi sekarang seperti ini yang berubah, tentunya saya juga harus melakukan penyesuaian, ya, apakah itu di organisasi, apakah itu di bisnis, termasuk di bidang teknologi gitu ya. Nah ini yang kami jujur saja sih kalau saya merasa bahwa ini tantangan karena selama ini kan Dahana selalu kinerja baik gitu ya. Jadi bagaimana mempertahankan, bagaimana tetap sustain, bagaimana tetap growth itu menjadi sesuatu yang tantangan bagi saya. Jangan sampai ya di era kami ini malah tidak tumbuh gitu. Betul. Ya. Itu yang selalu ada gitu ya, rasa itu selalu ada di saya, karena saya alhamdulillah beruntung seperti katakan tadi bahwa pendahulu saya itu sudah sangat visioner bagaimana Dahana ke depan gitu ya. Seperti itu Mbak Santi. Dahana ke depan ini memang tergantung dari visioner sebelumnya ya Pak ya, pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat bahwa perkembangan dunia ini sepertinya tidak baik-baik saja. Betul. Ada perang Afghanistan, kemudian saat ini kita diramaikan dengan informasi perang antara Ukraina dan juga Rusia. Lalu Dahana sendiri bagaimana Pak menanggapi hal tersebut? Pastinya kan kalau dari segi market menguntungkan nih, bisa jualan begitu, bisa menawarkan. Dari Dahana sendiri bagaimana perspektifnya? Atau mungkin saya cerita dulu. Jadi Dahana itu selalu dari awal selalu disampaikan bahwa pengembangan itu harus dual use technology. Itu dulu barangkali ya. Bagaimana memang kita banyaknya di commercials gitu, tapi bagaimana kemudian kita juga memberi kontribusi terhadap di sektor lain, khususnya di militer gitu ya. Jadi ini yang yang kita lakukan sekarang ini. Jadi banyak sekarang kita melakukan itu gitu ya, dual use technology. Jadi kita mempunyai strategi backward forward strategy. Jadi ke hulu kita menguasai apa, ke hilir kita menguasai apa, itu yang sedang kita lakukan sekarang ini. Nah, adapun tadi gitu ya, adanya peperangan seperti itu, saya pikir seperti di pembukaan undang-undang gitu ya, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Betul. Kemudian kita sendiri sebagai bangsa yang memang mendorong perdamaian dunia gitu. Jadi Dahana tidak mengambil peran kesempatan di sana gitu ya. Justru barangkali kita mengikuti kebijakan dari pemerintah bahwa justru apa yang terjadi ini harus segera dihentikan gitu ya. Karena kami pun seperti tadi Pak Gita, Pak Sigit sampaikan ya, situasi sekarang ini juga berdampak kepada kami, sulit gitu karena ya kita kan ada beberapa supply chain yang memang sangat tergantung di global gitu ya, sehingga kita juga sangat terganggu gitu. Nah ini yang jadi tantangan kita sendiri gitu ya. Tapi tadi seperti Pak Gita sampaikan, justru barangkali dari keadaan seperti ini harus menjadi hikmah gitu ya, menjadi pembelajaran bahwa kita memang harus jadi industri, tentunya bukan hanya Dahana sendiri ya, dengan teman-teman di holding, di Defend ID gitu, dan swasta lainnya, bagaimana mewujudkan suatu industri yang kuat, yang mandiri gitu ya, yang berdaya saing tinggi seperti itu gitu ya. Itu yang mungkin jadi pembelajaran dengan keadaan global yang sekarang ini sangat tidak menentu ya, apalagi sama peperangan gitu, seperti itu Mbak Santi. Dan harus ada kolaborasi dari banyak pihak. Betul. Jadi ya seperti halnya core values dari Pak Kementerian BUMN ya, bahwa akhlak di mana K-nya terakhir itu adalah kolaboratif gitu ya. Jadi ya memang kami menyadari seperti tadi Pak Gita sampaikan, pada saat kita inovasi kita nggak bisa sendirian. Betul. Tadi Pak Sigit yang menyampaikan ada masalah propelan gitu, kita sedang melakukan kerjasama baik dengan Pindadnya, baik dengan Kemhan segala macam gitu, untuk membuat suatu propelan yang memang karya anak bangsa gitu ya. Ini cita-cita lama ya yang harus kita wujudkan gitu ya. Jadi kita memang tidak bisa sendirian, kita harus kolaborasi, kita harus membuat satu ekosistem gitu ya yang kuat, sinergi, sehingga kemandirian itu industri itu bisa kita wujudkan. Kemandirian industri yang harus bisa diwujudkan, baik itu untuk Dahana, PT DI dan juga PT Pindad.
sudah dirasakan belum dari masing-masing Bapak selaku pimpinan di perusahaan Bapak ini untuk kemandirian tersebut dari Dahana sendiri, Pak? Bagaimana? Iya, kalau kami ini kan industri di engineering materials gitu ya. Jadi persaingan di engineering materials itu sangat luar biasa. Kita dengan pemain global juga sangat luar biasa. Nah, disitulah bagaimana kita meningkatkan kapabilitas, kompetensi supaya kita bisa mampu bersaing. Dan itu kita rasakan. Sementara kalau kita bicara kolaborasi, saat ini Dahana ini bagian dari konsorsium roket dipimpin oleh Pindad gitu, dan kita sudah menghasilkan roket Erhan 122B ya yang di lead oleh Pindad dengan jangkauan sampai 30 km gitu. Kemudian juga Dahana bagian dari konsorsium rudal yang leadnya itu adalah dari PTDI dari Pak Gita, ya, di mana Dahana yang bekerjanya yang kompetensinya di sektor propelan itu harus bagaimana menyediakan propelan yang yang sesuai gitu ya dengan rancangan-rancangan roket maupun rudal seperti itu. Nah, kita banyak sekali lah kolaborasi lain baik dengan Pindad maupun dengan PTDI atau bahkan juga dengan BUMS lain ya atau dengan lead bank lain gitu ya. Saya katakan tadi kita tidak bisa sendirian. Kita harus banyak merangkul karena saya yakin putra-putri Indonesia tuh hebat-hebat gitu ya. Tentunya kita harus rangkul semuanya gitu. Bapak-bapak ini adalah putra-putri Indonesia yang super hebat yang bisa membanggakan Indonesia. Kalau pemirsa, kalau Anda melihat 3 gestek saya hari ini, ada Pak Sigit, Pak Gita, Pak Wildan, ini bayangan saya apa coba? Ada di film Top Gun, ya kan? Mau itu di tahun 86, mau di tahun 2022, mereka ini Top Gun-nya Indonesia, luar biasa sekali. Oke, ini pasti anak muda di luar sana pasti memimpikan untuk bisa menjadi Pak Wildan selanjutnya, Pak Gita berikutnya, kemudian the next Pak Sigit pasti ada di angan-angan penonton dan juga pemirsa di hari ini. Tentunya strategi apa sih yang bapak-bapak bisa bagikan kepada generasi muda saat ini yang kabarnya generasi milenial, generasi zilenial yang hobinya tuh instan dan juga rebahan. Pasti itu menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk bisa berprestasi dan membanggakan Indonesia seperti para gestek saya ketiga orang hari ini yang ada di sini. Pak Gita dulu deh, dari tadi kan udah istirahat nih Pak Gita, apa sih yang strategi jitu dari Pak Gita untuk bisa memberikan stimulus untuk anak-anak di luar sana? Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama sebetulnya adalah kalau kita bicara industri pertahanan ini kan sebetulnya masalah pertahanan itu adalah masalah kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Ya. Dan kemudian kita bicara teknologi, itu kita bicara adalah teknologi itu adalah garda terdepan dari suatu pembangunan pertahanan negara. Nah, jadi itu mutlak harus menjadi pemikiran bersama. Karena itu waktu kita bicara masalah bela negara, kita bicara masalah apapun yang sifatnya pada pertahanan itu tidak bicara kita masalah fisik saja, tapi bagaimana kemudian mindset dan cara berpikir kita membangun pertahanan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Gitu ya. Strategi saya adalah bagaimana sebetulnya pertahanan itu harus menjadi bagian yang harus bagaimana membangun industri pertahanan itu adalah membangun ekosistemnya. Itu seperti Pak Sigit tadi sampaikan. Pada saat kita membangun ekosistem bagi industri adalah berbasis kepada kompetensi inti masing-masing gitu kan gitu. Pada saat kita kolaborasi dengan perguruan tinggi, bagaimana kemudian kompetensi perguruan tinggi yang ada. Yang penting adalah bagaimana kolaborasi. Saya ingat sekali bagaimana Presiden mengatakan bahwa belanja pertahanan adalah investasi. Ini kan harus pemikiran bersama gitu kan, bagaimana belanja pertahanan yang besar ini ada investasi, memberikan satu nilai tambah kemampuan industri ke depan mau seperti apa. Nah, kita bicara ke situ, nanti kita akan bicara bagaimana offset harus kita utilize dengan maksimal kan gitu ya Mbak ya. Kemudian bagaimana Presiden baru mencanangkan TKDN. TKDN ini luar biasa, bagaimana kita mewujudkan tingkat kandungan dalam negeri produk PTDI, itu harus menjadi pemikiran-pemikiran even kawan-kawan yang baru lulus dari perguruan tinggi yaitu bagaimana sebetulnya inovasi-inovasi dimunculkan sehingga substitusi terhadap produk-produk impor itu terjadi. Dan PTDI sangat welcome. Itulah strategi PTDI adalah membuka diri kepada industri tier kedua, perguruan tinggi, even seorang individu yang pemikir untuk mari kita sama-sama bangun industri pertahanan ini, apakah mulai peningkatan TKDN gitu kan, apa mulai partnership kita gitu. Itu yang kemudian, karena sistem saya katakan tadi adalah
PT DI tumbuh, ingin PT DI menjadi bagian daripada membangun ekosistem kedirgantaran nasional. Jadi itu, jadi strategi saya adalah membangun ekosistem. Membuka diri dan juga membangun ekosistem luar biasa. Terima kasih Pak Gita. Pak Sigit sendiri bagaimana? Terima kasih Mbak Santi. Memang yang paling utama tadi sampaikan Pak Gita, memang kita harus membangun ekosistem. Di sisi yang lain, kita harus benar-benar tahu apa visi dan misi kita. Kita tahu visi bahwa defense Indonesia, industrial defense Indonesia itu harus self-sustain, harus mandiri. Kemudian kebutuhan sesuai dengan lapangan yang ada di Indonesia, teknologi yang harus dikembangkan dan kemampuan yang ada, kita buat roadmap. Nah, untuk membuat roadmap industri pertahanan ini tentunya kita sudah mengacu kepada rencana strategis kita kan, rencana strategis yang ada di TNI, Kementerian Pertahanan, yang diturunkan menjadi bagaimana demand yang bisa kita serap di industri kita. Nah, dari sisi strategi penerus-penerus kita, adik-adik di bawah kita, memang ada satu hal yang kita harus tanamkan, Pak. Nomor satu, kalau kita tahu visi dan misi kita tahu tujuan akhir kita akan menjadi niat. Jadi pesan saya ke para penerus gitu ya, adik-adik kita tentunya bagaimana kita memiliki niat untuk membangun negara ini. Satu. Terutama di industri pertahanan. Yang kedua, perseverance. Harus benar-benar ulet dan tangguh. Jangan kutu loncat. Memang 1-2 kalau misalkan kita lompat-lompat akhirnya bisa naik. Itu strategi mungkin untuk menaikkan karir ya. Tapi juga kalau kita sabar, kita ulet dan kita tangguh, nggak masalah. Ini pengalaman kami di Amerika, Pak. Di Amerika itu ada 2 kubu, ada yang benar-benar show what you can do. Kita benar-benar kita tunjukkan kemampuan kita. Nanti secara manajemen akan tahu it's excellence, special, extraordinary, diambil naik. Ada juga yang benar-benar mengikuti beberapa jejak-jejak yang fast track, misalkan ngikutin beberapa mentor-mentor yang ada. Tapi kalau itu bisa harus benar-benar kita ada cantolan di atas. Tapi kalau saya lihat kalau teman-teman di Indonesia ada adik kita yang muda-muda yang memiliki kapasitas yang cukup baik, terutama teman-teman yang alumni ITB, perseverance, tahu visi dan misi, kita matchingkan dengan roadmap yang ada, pasti kita bisa berhasil. Itu aja Pak, kesabaran itu akan menjadi bagian yang kesuksesan yang akan bisa kita raih di masa yang akan datang. Kesabaran ya Pak ya. Kesabaran. Tantangan apapun jika diselesaikan dengan kesabaran pasti ada jalan. Begitu Pak? Pasti. Oke, terima kasih Pak Sigit. Ya. Kemudian Pak Wildan sendiri bagaimana nih strateginya? Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Gita, Pak Sigit ya. Mungkin industri pertahanan memang gak mudah lah ya itu, apalagi memang industri pertahanan ini kan industri yang high tech gitu. Nah ini harus kita kuasai gitu, karena kalau teknologi tinggi dikuasai turunannya menjadi lebih mudah gitu ya. Nah pesannya seperti tadi sampaikan hampir sama dengan yang Pak Sigit untuk generasi muda, adik-adik, anak-anak saya barangkali ya pasnya gitu. Eranya kan sekarang era disruptif kayak seperti ini, tentunya kita berharap adik-adik ini menjadi orang yang kreatif, inovatif gitu ya, dan produktif gitu ya. Nah mungkin katanya ya harus jitu lah, harus jujur, inovatif, tekun, ulet menghadapi suatu tantangan ini. Oke, gitu harus jitu, dan ini pasti harus diresapi oleh pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa ternyata untuk menjadi Top Gun seperti mereka, 3 gestek saya hari ini bukan hal yang mudah dan juga bukan hal yang sulit untuk direalisasikan. Betul ya Bapak-Bapak? Dan ternyata mereka juga punya strateginya sendiri-sendiri yang bisa kita adaptasi barangkali untuk menentukan masa depan kita. Nah, saya memiliki 2 pertanyaan yang sudah diberikan oleh penonton saya hari ini yang akan diberikan kepada 3 gestek kita hari ini. Tentunya penasaran Anda pertanyaan apa saja yang sudah saya tampung dari para penonton di hari ini. Nanti saya akan bagikan, tapi sabar sejenak, kita istirahat dulu. Setelah pariwara berikut kami kembali dalam talk show Teknologi Rock and Roll.
time for you to say I'm done to yourself. I'm done with this relationship. I'm done with you. The song's gonna be like this. Loving you was amazing. Oh, it was a great times. The pleasure you gave me made me so high. I gave you everything, treated you like a queen. But why did I deserve? Or maybe because I was blind, I was a fool, didn't see it coming. The things you've been hiding, now I know everything. The guy you called darling, now I'm broken down, trying. I gave you everything, treated you like a queen. Why did I deserve? I was blind, I was a fool, didn't see it coming. The things you've been hiding, now I know everything. The guy you call darling, now I'm broken down, trying. I was blind and I was a fool, didn't see it coming. The things you been hiding, that I was blind and I was a fool, didn't see it coming. The things you been hiding, now I know everything. The guy you call darling, now I'm broken down, now I'm broken down. And I was blind, and I was a fool. Now I'm broken and done, trying. Well, that was I'm Done by me, Octavian. Thank you. Terima kasih Anda masih bersama saya Krisanti dalam program talk show teknologi rock and roll. Salam teknologi. Seperti janji saya sebelumnya, sebelum jeda iklan saya sudah mempunyai 2 pertanyaan yang ini dibuat oleh penonton yang ada di studio berkaitan dengan ketiga gestek saya hari ini. Nah, pertanyaannya ada 2 pertanyaan yang masing-masing saya boleh minta pendapat dan juga jawabannya dari masing-masing gestek. Pertanyaan pertama ini Bapak-bapak, yang pertama adalah produk yang sudah jadi dan siap dipasarkan, bagaimana cara menjualnya, baik market luar dan juga market di dalam negeri, dan juga apa tantangannya. Kalau tantangannya tadi kita sudah banyak sekali ya membicarakan hal tersebut. Kalau misalnya produknya sudah jadi, cara memasarkannya bagaimana baik di dalam maupun di luar negeri, barangkali dari ujung sana dulu Pak Sigit, untuk PT Pindad sendiri seperti apa? Terima kasih Mbak Santi. Produk yang sudah jadi ini memang nomor 1 tantangannya adalah bagaimana kita membuat produk yang proven ya. Berarti kalau udah proven, udah terbukti, kita harus sertifikasi. Nah kebetulan kalau industri defense kita sertifikasinya cukup banyak tuh, bisa di Kelaikan, di Kementerian Pertahanan, bisa di unit masing-masing, bisa di Dislitbang Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Nah kalau kita udah certified, tinggal bagaimana kita memasarkan di dalam negeri nih. Dalam negeri biasanya kita cek. Pada saat kita mengembangkan produk, kita tidak langsung serta-merta kita mengembangkan out of the blue.
Oke. Kita lihat dulu rencana strategis TNI seperti apa, rencana kebutuhannya seperti apa, sehingga kita udah tahu bahwa 3-4 tahun ke depan itu akan ada kebutuhan rentboot. Nah, ini satu. Nah, itu satu dari dalam negeri kita mengembangkan produk pasti kita sudah ada demand yang captive market yang bisa kita kejar. Kalau di luar negeri kita harus roadshow, Mbak. Kebetulan tim kami pindah bersama dengan tim PTDI dan Inhan yang lain, kami roadshow ke Emirat Arab, ke Abu Dhabi, ke Dubai. Kami tunjukkan, kami roadshow ke mereka bahwa produk-produk kami ini tidak hanya certified dengan standar nasional, tapi juga standar NATO misalkan. Ada beberapa produk kami yang standarnya sudah di NATO, standar agreement level 2, level 3 yang sebenarnya itu udah secara internasional udah diakuin. Nah, kalau kita udah proven, certified, itu kita gampang untuk mencari marketnya. Dan itu ada kebutuhan di sana, apakah di luar atau di dalam negeri. Nah, itu tentunya kami strategi di dalam negeri dan luar negeri seperti itu, Mbak. Jadi kita melakukan joint marketing bersama strategic partnership kita yang ada di luar negeri, apakah di Eropa, di Asia, di Korea, di China dan juga di Middle East. Kalau di dalam negeri kita harus melihat di rencana strategis TNI dan kebutuhan sehingga apa yang kita kembangkan itu memang dibutuhkan, ada, kebutuhannya ada, demand-nya ada. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi tapi tentunya kalau di luar negeri kenapa challenge-nya tinggi itu nomor satu adalah dari sisi cost, Mbak. Kalau kita membangun volumenya kecil, tentunya cost-nya tinggi. Kalau kita head to head dengan industri global yang luar biasa tinggi, kan mereka bisa ditekan cost-nya. Tapi kami selalu paparkan ke para pemangku kebijakan bahwa in the absence of the volume, jadi kalau volumenya kurang tinggi, maka the government is the spender of the last resort. Artinya apa? Harus berpihak kepada buruh dalam negeri. Ya. Kalau tidak berpihak, kapan kita menjadi pinter? Kapan kita menjadi reliable? Kapan kita menjadi capable? Nah, ini tapi alhamdulillah pengawal kebijakan kita selalu mendengarkan dari kami, dari industri bahwa the government is the spender of the last resort. Ini benar-benar mereka membantu kita luar biasa. Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, kemudian Kementerian Perindustrian itu mendukung kami secara all out dan penuh, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sigit bahwa ternyata tantangannya pun dijawab dengan tadi produk-produk yang paling baik dan juga tersertifikasi baik nasional ataupun internasional dan juga mengikuti event-event roadshow. Tentunya ini juga pasti diakui oleh PTDI dan juga Dahana bahwa itu merupakan strategi jualan yang oke barangkali ya Pak Gita. Barangkali bagaimana untuk PTDI sendiri? Terima kasih. Saya nambahkan aja dari Pak Sigit ya. Setelah produk itu proven, yang paling penting menurut kami adalah kita ini harus paham dulu product knowledge kita ini, ya, paham sejauh mana sebetulnya kita comply terhadap operation requirement-nya user TNI dalam ini. Pertama itu, sehingga yang kita jual itu betul paham. Kalau kita lihat ada deltanya, kita harus katakan ada deltanya. Delta ini adalah tantangan, gitu kan. Kepercayaan ini akan kita buat, akan kita jadikan untuk langkah kita pengembangan inovasi selanjutnya untuk delta ini makin kecil, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus tadi Pak Sigit, kita harus paham sebagai industri itu bagaimana sebetulnya sistem di pemerintahan. Kita harus paham bagaimana Kementerian Pertahanan membuat rencana strategis 5 tahun. Kemudian kita harus lihat apakah kemudian di dalam blueprint, di dalam blue book ini 5 tahun dari Bappenas, ini ada perlu kita, gitu kan? Misalnya di situ kalau PTDI kebutuhan akan pesawat transport kelas menengah, itu artinya 235 harus masuk, gitu kan? Bagaimana kemudian kita melihat sistem ini mereka, pemerintah mereka itu dari Blue Book masuk ke Green Book per tahun. Nah kita harus masuk ke sini. Dan bagaimana kemudian kita ke user, di user akan muncullah kemudian requirement-nya itu pesawat PTDI. Ini kan komunikasi yang harus bagus. Jadi yang paling penting yang kedua adalah kita harus membangun komunikasi. Komunikasi yang baik dengan pemerintah, dengan user. Nah artinya adalah bahwa industri itu serius loh menangani tim marketing. Gitu. Kalau ke luar negeri, saya melihat begini Mas Sigit ya. Kita itu menjual produk-produk pertahanan. Support daripada negara itu mandatori gitu kan. Jadi kita harus melihat,
industri tidak bisa lepas dari event bilateral yang dikerjakan oleh pemerintah. Iya. Jadi bagaimana potahan ada di ICM, di Defense Industrial Cooperation Meeting terjadi, bagaimana Strahan, bagaimana Kemlu gitu ya, bagaimana kemudian perdagangan. Nah, kita harus masuk ke situ. Iya. Nah, kita harus masuk bagian daripada kegiatan bilateral dalam konteks promosi industri pertahanan gitu kan. Itu menurut saya ini penting sekali gitu kan. Dan yang kedua adalah juga kita harus menjalin strategic partner dengan global player gitu kan. Nah, harus di situ gitulah. Jadi kita bukan pemain tunggal, tetapi kita bagian daripada global supply chain, bagian pada global pemain global ini. Jadi ini menurut kami segala sesuatu yang harus kita siapkan agar produk kita ini termarket dengan baik gitu ya. Karena ini menurut dan tadi kembali lagi inovasi yang terus menerus. Inovasi yang terus apalagi menerus. pertahanan, Mbak. Pertahanan itu gampang sekali gitu kan. Pertahanan sangat relatif. Keunggulannya sangat komparatif. Nah, kita harus ngelihat bagaimana kompetitor kita dan sebaiknya kompetitor itu dibuat jadi partner gitu kan. Oke. Jadi Jadi bukan kan- musuhan terus ya Pak? Bukan. Enggak. Kita harus membuat kompetitor menjadi partner. Betul. Oke. Jadi bisa mengembangkan inovasi-inovasi yang ada di Betul. Kita harus mengisi market dunia ini kan gitu. Iya, Jadi, betul. gitu. Oke. Saya rasa itu. Sertifikasi, komunikasi, kalau dari Pak Wildan? Baik Mbak Santi, terima kasih. Rasanya sudah banyak dijelaskan oleh Pak Sigit, oleh Pak Gita. Mungkin saya sedikit menambahkan karena Pak Sigit, Pak Gita kan banyak di sektor militer gitu ya, pertahanan. Nah, sementara Dahana itu kan banyak juga di sektor kalau saya bilangnya bukan komersial ya, tapi civilians gitu, di pertambangan. Jadi seperti tadi ya, memang banyak event gitu ya, pameran segala macam ya untuk minta ke pemasaran. Jadi dalam penjualannya memang kalau bahan kita kan dari materials, di bahan peledak yang memang produk ini adalah super control items gitu ya. Tidak semua orang bisa beli masalahnya gitu ya. Jadi memang yang beli itu yang memang sudah berizin gitu ya. Jadi bedanya mungkin itu ya. Nah, kalau tadi requirement produk harus bagus sih ya memang seperti itu sih, nggak sama saja rasanya gitu ya. Tapi yang paling baik, yang paling penting juga barangkali purna jualnya ya. Yeah. Purna jualnya juga kita harus baik. Dan tadi saya sepakat dengan Pak Gita bahwa ya dimanapun sudah ada kompetisi gitu ya. Sehingga memang yang kita lakukan adalah melakukan seperti tadi Pak Gita, co-opetition gitu, melakukan kolaborasi dengan kompetitor. Itu yang kita lakukan juga di sektor yang di civilian ya, untuk keperluan di pertambangan gitu, karena pemain globalnya sudah banyak dan sudah ada di Indonesia gitu ya. Nah, kita harus pandai-pandai juga membina hubungan, melakukan strategic partnership dengan pihak-pihak mereka. Seperti itu Mbak Santi. Oke, Ya. partnership ya Pak ya. Ya. Partnership sesuai tadi dengan akhlaknya BUMN, yang terakhir adalah kolaboratif. Baik. Nah, setiap produk ataupun inovasi yang dihasilkan oleh PT Pindad, PT DI dan juga Dahana pasti kan tidak semuanya mulus 100% ya Pak berhasil. Terkadang kita harus melihat ada produk gagal ataupun inovasi yang tidak maksimal secara kualitas. Menyikapi hal tersebut bagaimana? Karena cost-nya yang kita simpan di setiap produk yang perusahaan Bapak yang pimpin pasti nggak murah kan Pak Sigit, Pak Gita, Pak Wildan. Pak Wildan dulu pertama boleh menanggapinya? Ya, seperti saya sampaikan ya Mbak Santi, memang suatu industri atau produsen itu kan dilihat bagaimana purna jualnya, termasuk tadi ya bagaimana menyikapi suatu produk yang taruhlah gagal gitu ya. Ya, memang di Dahana dalam inovasi gitu, salah satu masukan itu adalah bagaimana masukan dari konsumen gitu ya, dari termasuk ya tadi ya, kalau ada yang unconformity gitu ya, tidak sesuai gitu ya. Memang penanganannya tidak mudah Mbak. Nah, kalau sudah gagal kayak begitu sih memang kita cuma melihat bagaimana sih di perjanjian gitu ya. Tetapi bagaimana di internal itu yang kita perbaiki sistemnya gitu. Karena seperti kami di Strategic Materials itu khusus untuk misalkan produk detonator gitu. Itu requirement-nya misalkan 1/500.000 itu hanya boleh gagal. Karena kalau gagal
berat gitu. Karena kami sebetulnya di Energetic Material kita tidak jualan produk, tapi kita jualan safety sebetulnya. Kalau itu produk itu gagal di konsumen, waduh, berabenya luar biasa gitu. Apalagi kalau bahan peledak itu sudah ditanam di dalam lubang tembak gitu ya. Misalkan di batu bara itu nggak mudah gitu. Itu komplainnya sangat luar biasa. Tapi ya kalau itu terjadi memang kita harus hadapi gitu ya. Harus kita hadapi, memang pasti ada cost yang harus kita keluarkan gitu ya. Namun di sistem, di proses, sistem proses kita perbaiki supaya itu tidak terjadi lagi. Karena kita ada syarat-syarat gitu ya. Baku mutunya harus seperti apa gitu, seperti itu. Jadi kayak tadi mungkin di tempat lain ada yang 1/1.000.000 itu produk baru boleh miss gitu ya. Tapi bagi saya adalah bagaimana produk gagal itu pada akhirnya produk gagal itu tidak boleh terdeliver ke konsumen. Karena cost-nya sangat luar biasa gitu. Dan kami juga sebetulnya Dahana bisnisnya tidak hanya di hulu tapi di hilir, yaitu di services gitu ya. Kalau kita sudah gagal ya sudah, kita ditendang, di kick out gitu ya. Jadi ini yang kita jaga gitu ya. Jadi seperti tadi kami jualan safety. Nah di safety itu berarti ada mutu, sebetulnya ada kualitas dan lain sebagainya gitu. Kira-kira gitu. Tapi memang kami memberikan purna jual, apakah itu technical service dan lain sebagainya, kita sampaikan kepada para pengguna. Seperti itu, Pak. Oke, dan harus mengedepankan trust dari para konsumen ya Pak Wildan. Betul. Jadi memang di Dahana ada 24 hours services gitu ya. Jadi kalau di pertambangan itu ada kriteria gitu. Kalau sudah ada komplain itu sekian hari itu harus bagaimana gitu. Itu harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Kalau enggak ya sudah gitu, karena pertambangan itu kan cost di operasionalnya besar gitu. Begitu mungkin kegiatan peledakan itu kecil gitu. Tapi begitu ada bahan peledak yang gagal dan masih tertanam di dalam, itu menjadi cost yang luar biasa. Karena aktivitas pertambangan bisa terhenti. Padahal mereka kan sewa alat berat segala macam. Jadi memang harus responnya luar biasa. Oleh karena itu di kami ada technical service, apakah ada di pusat maupun di project site gitu ya. Jadi harus fast respon, kemudian harus segera itu diselesaikan masalahnya. Gitu. Terima kasih Pak Wildan atas penjelasannya. Ini luar biasa mencengangkan kalau kita lihat paparan dari Pak Wildan sendiri berkaitan dengan tadi produk ataupun inovasi yang diwujudkan oleh Dahana sendiri ya Pak Wildan. Kalau di PT DI sendiri seperti apa Pak Gita untuk inovasi ataupun produk-produk yang memang tidak 100% perfect, bagaimana Pak? Mungkin yang pertama harus kita lihat sebetulnya siapa penanggung jawab daripada program-program pengembangan ini. Ini mungkin yang pertama adalah sebetulnya harus kita kembalikan. Sebenarnya kalau kita bicara industri maka sebaiknya negara ya. Sebaiknya kalau kita bicara program pengembangan maka itu harus bagian daripada satu program bersama, konsorsium dari perguruan tinggi, lembaga riset gitu kan, user dan industri dalamnya gitu. Jadi industri itu tugasnya adalah mengawal bagaimana produk pengembangan ini bisa menjadi produk industri atau industrialisasi. Tentunya di situ ada aspek nanti sertifikasi ya, itu kan itu harus industri. Tapi yang paling penting adalah keseluruhan gitu. Jadi pada saat kita membuat konsep desain gitu kan, itu sudah betul Pak. Jadi kita melihat ini akan gagal. Kalau stakeholders ini kalau komponen-komponen ini tidak solid kan gitu. Nah, jadi itu yang paling penting adalah KFX misalnya yang sedang kita kembangkan, di situ ada user, di situ ada Balitbank, di situ ada dulu mungkin BPPT dan lain sebagainya, di situ ada industri pun tier 1, tier 2 gitu kan ada gitu. Jadi itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kemudian kita juga mengembangkan pengembangan karena drive oleh customer. Nah disinilah baru PTDI muncul gitu kan yang tadi saya bilang. Oke, kalau sekarang saya mengatakan 235 itu harus tidak bisa lagi transport, tapi harus kepada mission system gitu kan. Saya mengembangkan dengan strategic partner saya di global. Tapi nanti akan terjadi lagi. Ternyata ada requirement-nya daripada user. Nah kan gitu kan, ya harus kita match-kan. Tapi ingat bahwa permasalahannya adalah juga tidak bisa terlalu banyak kita itu bicara berbagai macam teknologi untuk satu misi yang sama gitu kan. Nah itu nanti inovasi daripada industrinya bagaimana mendrive, mengedukasi sehingga standarisasi terjadi gitu. Jadi kalau pertanyaannya itu bagaimana kegagalan itu, ya bagi industri kegagalan itu harus dihindari. Harus dihindari. Jangankan kegagalan loh ya, keterlambatan aja cost gitu kan. Bagi industri tidak boleh ada kegagalan gitu kan. Karena itu saya sangat betul-betul strict di dalam kita merencanakan program pengembangan.
Karena jangan gagal, mundur aja rugi. Nah itulah kemudian kami PT DI mengembangkan apa yang disebut dengan satu pesawat untuk flying test bed. Jadi kami ingin pada saat kita delivery kepada produk itu sudah certified. Jadi kalau kita bicara prototyping ya tidak di produk customer, tetapi di produk yang kita khususkan industri loh ya. Saya tidak bicara ya, saya siapkan satu pesawat yang untuk flying test bed, gitu kan. Satu pesawat yang kemudian pada customer kita sudah tidak lagi main-main kepada rencana pengembangan, gitu kan. Sehingga apa? Tidak ada kita gambling terhadap quality, tidak ada gambling terhadap delivery time. Gitu. Karena Jadi kembali ke safety betul, tadi ya Pak ya? Betul. Ya. Jadi pertanyaan saya simple gitu. Ya saya tidak tahu bagaimanapun juga kalau itu faktanya harus kita terima, tapi harus dihindari, gitu kan. Harus dihindari bagi satu industri kegagalan, gitu kan gitu ya. Karena itu kita siapkan berbagai macam media untuk kegagalan itu sangat-sangat kita minimize. Oke, Gitu, untuk ya. PT DI sendiri dilarang gagal begitu ya Ya Pak? bukan dilarang gagal, kita sebenarnya tidak Hindari. mentoleransi kegagalan. Kan, Tidak gitu kan. mentoleransi kegagalan. Oke, Gitu. untuk PT Pindad sendiri Pak Sigit bagaimana? Betul Bu, saya meneruskan aja dari Pak Wildan dan Pak Gita. Mbak Santi, kalau kita bicara produk inovasi, pasti melalui iterasi. Iya, Kalau iterasi pasti mengalami kegagalan. betul. Sebaiknya memang kegagalan itu kita keep kita di internal saja dulu. Jadi makanya ada product development tadi, maka kami selalu mengedepankan full cycle development itu. Kenapa? Karena full cycle development itu kita mencari kesalahan kegagalan di dalam dulu internal sebelum masuk ke customer, itu satu. Jadi kalau inovasi pasti ada kegagalan, tapi jangan di customer. Oke. Pada saat development saja kita diperbolehkan, itu satu. Nomor dua, bagaimana kita mengontrolnya? Kita kendalikan seperti apa? Nah, di Pindad kami lakukan quality control, itu tidak hanya dari si equipment yang kita gunakan untuk melakukan pengecekan, tapi juga sistem, Pak. Selama sistem pengendalian kualitas itu bisa berjalan dengan baik, maka jumlah produk yang gagal akan seminimum mungkin. Coba bayangkan kalau kita membangun satu tahun misalkan 500 juta peluru, Mbak, munisi. Kalau kita bicara 1% aja, itu udah berapa? Besar, Mbak. 1-2% itu setara, kalau 2% itu setara dengan sekitar 1,2 miliar per bulan. Reject. Nah, kami bangun sistem. Nah, sistem kebetulan di Pindad kami bangun, kita launching sebulan yang lalu ada apa yang disebut dengan problem resolution tracking system. Jadi kalau ada problem, apakah itu internal selama development, selama produksi, mass production ataupun sudah ada di purna jual, harus kita address. Nah, kita alhamdulillah dengan sistem ini dari reject rate yang misalkan di peluru yang cukup tinggi, kita sekarang di bawah 1 digit, 0, sekian. Nah, kita memang betul seperti Pak Wildan, kalau kita memiliki konsep design thinking, design for Six Sigma, itu jumlah jumlah gagalnya maksimum 3 dari 1 juta produk. Nah, kalau kita menggunakan sistem, kita bangun sistem yang secara baik ini, produk inovasi yang kita lakukan iterasi selama product development itu kita bisa deliver kepada user sehingga user kita bisa membangun kepercayaan, trust dengan user dengan produk yang kualitinya tinggi dan reliability-nya tinggi. Nah, itu kira-kira kalau kami di Pindad memang membangun sistem bagaimana pengendalian mutu ini bisa reliable dan kita bisa deliver untuk membangun kepercayaan kepada user sehingga mereka akan kembali ke kita lagi. Itu kan intinya kan begitu, Mbak. Dan terakhir yang sebelum saya sampaikan terakhir ini, Pak, jangan lupa produk teknologi militer adalah produk teknologi canggih. Produk apapun siapa yang mencoba dulu adalah di teknologi militer, Bu. Sebelum ke sivilin pasti di militer dulu. Makanya tadi disampaikan ada dual use tadi, Bu. Mbak Santi, jadi dual use tadi ini produk militer itu maka resiko kegagalannya tinggi karena yang pertama kali. Nanti harapannya pada saat pengembangan produk sipil untuk aplikasi sipil itu udah seminimum mungkin, kalau bisa zero defect. Zero defect itu yang harus kita kejar. Kalau di militer betul Pak, kita nggak boleh gagal, tapi sayangnya teknologi yang benar-benar di bagian frontier artinya yang berawal. Jadi karena inovasi tadi dan ini juga kami kembangkan, jadi jangan takut salah, jangan takut gagal. Akuin itu adalah kesalahan, akuin itu kegagalan, tapi ayo kita cari solusi bagaimana kita memperbaiki.
Yang penting di customer tidak ada kegagalan. Tidak kegagalan. Di dalam is okay, no problem. Di luar di customer nggak boleh gagal. Demikian, Mbak. Oke. Jadi tadi dual use Silakan, Pak. teknologi itu menjadi sesuatu yang mandatori. Sayang kalau kita tidak diaplikasikan ke komersial aplikasi, sayang gitu. Karena tadi requirement-nya tinggi gitu kan untuk militer dan kita pas, kita lewat gitu kan. Jadi kalau ini tidak diaplikasikan kepada komersial, ini nilai ekonomi yang kita tidak manfaatkan. Gitu Terlewatkan kan. begitu Betul, saja. gitu. Baik. Tapi memang tadi militer itu kita punya satu metode ya, metode bagaimana delivery ke produk itu jangan coba-coba gitu. Jadi sudah proven gitu. Itu. Oke, jadi semuanya harus dipastikan dalam kondisi baik, Iya. maksimal kualitasnya, memberikan trust kepada user dan kalaupun memang boleh salah di rumah sendiri begitu ya, Iya. yang masih sedikit jumlah orangnya yang mengetahui. Terima kasih banyak Bapak-bapak, hari ini sangat luar biasa atas berbagi inspirasi dan juga planning kedepannya untuk masing-masing perusahaan yang Bapak pimpin, BUMN kita semoga semakin jaya dan yang paling penting pemirsa bahwa ternyata teknologi di Indonesia ini luar biasa canggih kalau bisa dikatakan karena kita kalau Amerika cuma punya satu Tom Cruise yang berperan sebagai Maverick, kalau Indonesia kita punya 3 orang Tom Cruise yang hadir hari ini dan tentunya dengan banyaknya penelitian juga pengembangan serta inovasi di dalam suatu produk yang berteknologi, pemirsa merupakan suatu proses yang berisiko dan juga harus dijalani demi kemandirian bangsa dan hadirnya BUMN merupakan harapan bangsa untuk menjadi ujung tombak terciptanya kemandirian bangsa tentunya dalam inovasi, teknologi dan juga produk. Nah, mari kita dukung terus bahwa kemajuan BUMN ini sesuai dengan core value-nya yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan sebagai penutup dari talk show teknologi rock and roll kita hari ini, saya ingin memperkenalkan satu band yang luar biasa dari opening tadi. Saya akan menyapa terlebih dahulu Safas Band. Halo, apa Hai. kabar? Baik ya. Kang siapa boleh kenalan nggak? Halo, salam kenal. Saya Octavian. Kang Okta bersama timnya sudah siap mengantarkan akhir dari talk show kita hari ini ya. Siap. Oke, Bapak-bapak terima kasih banyak atas Terima kasih. kehadirannya hari ini. Penonton yang ada di studio juga terima kasih. Pemirsa yang sudah menonton sejak 1 jam yang lalu juga terima kasih. Semoga BUMN hadir untuk kemajuan bangsa Indonesia. Langsung kita saksikan bersama penampilan dari Safas Band dan saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Feel small again. Same old story. Don't you call again. I'm not sorry. I am better off without you. I am better off without you. I give up trying, at least for today. Lying is lying, it's never okay. Bend it all you want and hide it all you can. I give up trying, I give up trying. I am better off without you. I am better off without you. I'm so angry towards you. I'll take time again. War on worry. Don't you call again. 'Cause I'm not sorry. I am better off without you. I am better off alone. I give up trying, at least for today. Lying is lying, it's never okay. Bend it all you want and hide it all you can. I give up trying, and though I'll be sad, lying still lying, and I'll settle with that. Bend it all you want, hide it all
is lying, still lying. I'll make it okay. Bend it all you want, hide it all you can. I give up trying, oh for you I'm trying. I am better off without you. I am better off without you. I'm so angry towards you.